Pernah nggak sih kamu mengalami momen di mana kamu sudah berani menyatakan perasaan, tapi yang kamu dapat justru penolakan? Rasanya seperti dunia berhenti berputar, harga diri terpukul, dan yang lebih parah, pikiranmu mulai dihantui pertanyaan. Kenapa dia nolak aku? Apa aku kurang ganteng? Kurang kaya? Atau memang aku bukan tipenya? Nah, menariknya, psikologi hubungan menunjukkan bahwa penolakan bukan selalu berarti akhir. Justru ada banyak kasus di mana cewek yang awalnya menolak, akhirnya justru jatuh cinta setelah melihat perubahan dan sikap yang ditunjukkan cowok tersebut. Sekarang coba pikir, apakah mungkin kamu bisa mengubah penolakan jadi peluang? Apakah mungkin cewek yang tadinya menolak kamu, malah di kemudian hari justru menaruh rasa? Jawabannya, mungkin banget. Tapi tentu saja bukan dengan cara memaksa, bukan dengan bucin berlebihan, apalagi dengan drama murahan. Ada strategi cerdas, elegan, dan praktis yang bisa kamu terapkan, yang secara alami membuat cewek tadi mulai melihatmu dari sudut pandang berbeda. Dan dalam video ini, kita akan bahas langkah demi langkah, cara bikin cewek yang nolak kamu justru bisa balik tertarik. Bukan teori kosong, tapi trik yang bisa langsung kamu uji di kehidupan nyata. Jadi, siapkah kamu untuk membalik keadaan? Pertama-tama, kamu harus paham dulu satu hal penting. Penolakan itu bukan vonis mati. Banyak orang yang ketika ditolak langsung merasa harga dirinya hancur, lalu menyerah total. Padahal, penolakan itu lebih sering berarti, aku belum melihat alasan untuk menerima kamu sekarang. Bukan, aku selamanya nggak akan pernah suka kamu. Perbedaan kecil, tapi sangat krusial. Karena kalau kamu menganggap penolakan sebagai akhir, maka game selesai. Tapi kalau kamu menganggapnya sebagai feedback, sebagai sinyal untuk upgrade diri, maka disitulah awal cerita sebenarnya dimulai. Sekarang, mari kita jujur. Cewek itu biasanya menolak bukan karena benci. Lebih sering alasannya sederhana. Mungkin dia belum merasa ada chemistry, mungkin kamu datang di waktu yang salah, atau mungkin cara kamu mendekati dia masih terlalu terburu-buru. Bayangkan seperti kamu ingin menjual sebuah produk. Kalau kamu langsung menawarkannya tanpa membangun kebutuhan, besar kemungkinan orang menolak. Tapi kalau kamu pelan-pelan membangun value, menunjukkan kualitas, dan memberi alasan kenapa produk itu layak dicoba, maka kemungkinan orang berubah pikiran jadi jauh lebih besar. Sama persis dengan hubungan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan setelah ditolak? Langkah pertama adalah mengendalikan reaksi emosionalmu. Jangan langsung menunjukkan sakit hati berlebihan. Jangan menuduh, apalagi memohon. Justru di momen awal inilah kamu bisa menunjukkan kualitas kedewasaan. Misalnya, ketika dia bilang, maaf, aku nggak bisa. Respon terbaik bukan ngambek atau memohon, tapi cukup bilang dengan senyum tipis. Nggak apa-apa, aku ngerti kok. Semoga kita tetap bisa berteman baik. Kalimat sederhana ini punya kekuatan psikologis yang besar. Kenapa? Karena cewek akan melihat kamu sebagai pria yang mampu menerima realita dengan tenang, bukannya cowok cengeng yang kehilangan arah setelah ditolak. Setelah itu, masuk ke fase berikutnya, berikan ruang. Ini penting banget. Banyak cowok yang salah langkah justru di sini. Mereka makin intens mendekat setelah ditolak. Padahal itu membuat cewek merasa risih. Kamu perlu ingat, rasa suka itu nggak bisa dipaksa. Biarkan jarak itu ada. Biarkan dia punya ruang untuk bernapas tanpa kamu terus-menerus muncul di depan matanya. Ironisnya, justru ketika kamu sedikit menjauh, seringkali benih penasaran itu mulai tumbuh. Cewek akan mulai bertanya-tanya, loh kok dia bisa tenang banget ya? Bukannya cowok lain biasanya jadi makin nempel kalau ditolak. Dan rasa penasaran inilah bibit awal ketertarikan. Tapi tentu saja, hanya menjauh tanpa melakukan apa-apa juga nggak cukup. Disinilah kuncinya, upgrade dirimu. Saya sering bilang, cinta itu bukan soal membuktikan bahwa kamu layak diterima, tapi bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Cewek itu secara alamiah tertarik pada pria yang punya value. Value itu bisa berupa banyak hal. Penampilan yang lebih rapi, gaya hidup yang sehat, skill sosial yang keren, sampai kualitas kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, daripada galau terus, kamu bisa mulai olahraga rutin, memperbaiki fashion, atau fokus ke kariermu. Semakin kamu bertumbuh, semakin besar kemungkinan cewek yang dulu menolak akan melihatmu dengan perspektif berbeda.
Bayangkan begini, kalau dulu dia menolak kamu karena merasa kamu biasa-biasa saja, lalu beberapa bulan kemudian dia melihat kamu tampil lebih keren, lebih percaya diri, punya lingkaran pertemanan yang positif, otomatis akan ada suara kecil di kepalanya. Wah, kayaknya aku salah menilai dia dulu. Itu bukan lagi teori, tapi fakta yang sudah dibuktikan dalam banyak studi psikologi sosial. Persepsi orang bisa berubah ketika value seseorang meningkat. Sekarang, mari kita bicara soal interaksi ulang. Setelah beberapa waktu memberi jarak, bagaimana cara membangun kembali komunikasi dengan cewek itu tanpa terlihat memaksa? Kuncinya adalah natural dan tidak berorientasi romantis langsung. Jangan langsung datang lagi dengan kalimat, "Aku masih suka kamu, tolong beri aku kesempatan." Itu justru bikin suasana canggung. Sebaliknya, gunakan percakapan ringan yang relevan dengan situasi nyata. Misalnya, kamu bisa mengomentari story media sosialnya dengan cara yang kasual, bukan flirting berlebihan. Atau kamu bisa menghubunginya dengan alasan logis, seperti minta rekomendasi tempat makan, bertanya soal hobi yang dia suka, atau sekadar bercanda tentang hal-hal umum. Tujuan dari interaksi ulang ini bukan untuk langsung bikin dia jatuh cinta, tapi untuk membangun ulang kenyamanan. Ingat, rasa suka tumbuh dari kenyamanan dan respect. Semakin kamu bisa hadir sebagai sosok yang menyenangkan, dewasa, dan tidak memaksa, semakin besar peluang hatinya mulai luluh. Nah, sampai di sini, coba tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar siap berubah, atau hanya ingin membuat dia suka supaya ego kamu terobati? Pertanyaan ini penting, karena cewek bisa merasakan motif di balik tindakanmu. Kalau kamu hanya mengejar validasi, kemungkinan besar energimu akan terasa palsu. Tapi kalau kamu benar-benar bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik, maka aura itu akan muncul dengan sendirinya dan terasa natural. Sekarang mari kita masuk inti yang seringkali paling menarik. Bagaimana caranya membuat cewek yang tadinya menolak, perlahan mulai penasaran sama kamu. Karena begini, di dunia psikologi ada istilah the curiosity gap. Rasa ingin tahu muncul ketika seseorang melihat ada hal baru yang belum bisa mereka pahami. Kalau dulu dia menolak kamu dengan asumsi tertentu, lalu beberapa waktu kemudian dia melihat kamu berbeda dari ekspektasinya, otaknya otomatis akan mencari jawaban. Kok dia bisa berubah? Kok sekarang dia terlihat lebih berkelas? Kok banyak orang lain suka nongkrong sama dia? Nah, gap inilah yang membuat cewek bisa berubah pikiran. Triknya adalah menunjukkan perubahanmu tanpa mengumbar. Artinya, kamu nggak perlu pamer atau sengaja update berlebihan. Cukup biarkan perubahan itu terlihat secara natural dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamu dulu dikenal jarang olahraga, tapi sekarang kamu rutin jogging tiap pagi. Kamu bisa sesekali update story tentang aktivitasmu, bukan dengan caption lebay, tapi cukup sederhana. Foto sepatu lari, kopi setelah olahraga, atau suasana sunrise. Cewek itu mungkin gak langsung komentar, tapi otaknya akan menangkap sinyal, dia sekarang lebih produktif. Contoh lain, kalau kamu dulu dikenal kurang percaya diri dalam berbicara, cobalah ikut komunitas atau organisasi yang bikin kamu lebih sering tampil. Ketika dia melihat kamu bisa ngobrol cair dengan banyak orang, otomatis persepsinya bergeser. Ingat, perubahan nyata selalu lebih kuat daripada 1000 kata rayuan. Sekarang, mari kita bahas trik psikologis lain, scarcity dan value. Dalam dunia pemasaran, produk yang terlihat langka biasanya justru lebih menarik. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Kalau kamu setelah ditolak masih terus-terusan nempel, maka value kamu turun. Tapi ketika kamu bisa membatasi energimu, sibuk dengan hidupmu sendiri, dan tidak selalu tersedia, justru itu bikin cewek berpikir, ada apa dengan dia? Kok dia nggak ngejar aku lagi? Jangan-jangan dia mulai disukai cewek lain. Nah, pikiran kompetitif ini sering jadi pemicu yang membuat seorang cewek mulai mempertimbangkan kembali pria yang dulu dia abaikan. Tapi hati-hati, scarcity bukan berarti pura-pura cuek total. Kamu tetap bisa hadir, tapi pilih momen yang tepat. Misalnya, ketika dia upload sesuatu yang menurutmu menarik, kamu bisa kasih komentar ringan atau candaan singkat. Hanya sekali-sekali, tidak setiap hari. Dengan cara ini, kamu tetap ada, tapi tidak membuatnya jenuh. Sekarang mari kita bayangkan skenario nyata. Misalnya, ada seorang cowok bernama Andi yang suka dengan temannya, Rina. Ketika Andi menyatakan perasaan, Rina bilang, "Maaf, aku nggak bisa,
Aku nggak lihat kamu lebih dari teman. Andi kecewa, tapi dia memilih untuk menerima dengan tenang. Dia bilang, nggak apa-apa, aku ngerti kok. Setelah itu, Andi tidak lagi intens mengejar Rina. Dia mulai fokus ke dirinya sendiri, lebih sering olahraga, meningkatkan skill kerja, dan membangun circle pertemanan yang positif. Beberapa bulan kemudian, ketika mereka ketemu lagi dalam reuni kecil, Rina kaget. Andi yang dulu terlihat biasa saja, sekarang tampil lebih percaya diri, lebih fit, lebih nyambung diajak ngobrol. Bahkan teman-teman lain mulai memberi perhatian lebih ke Andi. Tanpa sadar, Rina mulai berpikir, apakah aku salah menolak dia dulu? Nah, ini contoh nyata bagaimana value yang ditingkatkan bisa mengubah pandangan cewek yang awalnya menolak. Hal penting berikutnya adalah menunjukkan keunikanmu. Cewek itu cenderung tertarik pada pria yang punya karakter khas, bukan pria yang sama seperti mayoritas. Jadi tanyakan pada dirimu, apa yang membuatmu berbeda? Bisa jadi sense of humor yang natural, bisa jadi ketekunan dalam hobi tertentu, bisa jadi kemampuan mendengarkan yang tulus. Ketika kamu bisa menunjukkan keunikan itu secara konsisten, maka kamu gak lagi hanya terlihat sebagai cowok biasa, tapi sebagai cowok dengan karakter yang sulit digantikan. Mari kita bicara soal humor. Banyak cowok yang berpikir bikin cewek tertawa itu berarti harus jadi badut. Padahal, humor yang menarik bukanlah yang berlebihan, tapi humor cerdas dan situasional. Misalnya, ketika cewek bilang, aku lagi capek banget habis kerja, kamu bisa jawab dengan nada ringan. Wah, jangan-jangan kamu kerja jadi superhero ya, makanya capek ngurusin dunia. Candaan seperti ini ringan, nggak berlebihan, tapi cukup membuat suasana hangat. Cewek akan menilai kamu punya vibe positif, bukan sekadar orang yang serius dan kaku. Selain humor, ada juga kekuatan mendengarkan. Banyak cowok gagal bikin cewek tertarik kembali karena terlalu fokus ngomong tentang dirinya sendiri. Padahal, cewek itu justru lebih suka dengan pria yang bisa jadi pendengar. Jadi, ketika dia bercerita, jangan buru-buru kasih solusi. Kadang cukup respon sederhana seperti, wah, pasti rasanya berat ya. Atau, aku bisa ngerti kenapa kamu merasa gitu. Respon semacam ini kecil, tapi efeknya besar. Karena cewek merasa dimengerti, bukan dihakimi. Sekarang kita masuk ke trik halus lainnya. Menjadi bagian dari lingkaran sosialnya tanpa terlihat memaksa. Misalnya, kalau dia punya hobi tertentu, kamu bisa ikut komunitas yang sama. Kalau dia suka kegiatan outdoor, kamu bisa ikut sekali-kali. Tapi ingat, jangan menjadikan dia alasan utama. Biarkan terlihat natural, seolah kamu memang punya ketertarikan sendiri. Dengan begitu, interaksi kalian tumbuh secara organik, bukan dibuat-buat. Nah, ketika kamu sudah mulai membangun ulang koneksi, saatnya masuk ke tahap menciptakan momen berkesan. Momen kecil bisa jadi titik balik besar kalau dieksekusi dengan tulus. Misalnya, ketika dia sedang stres karena kuliah atau kerja, kamu bisa memberikan dukungan sederhana. Bukan hadiah mewah, cukup hal kecil yang menunjukkan perhatian, seperti kirim pesan, semangat ya, aku yakin kamu bisa. Tapi timing sangat penting. Jangan sering-sering, jangan berlebihan. Sesekali, di momen yang tepat, justru lebih powerful. Saya kasih analogi begini, kalau kamu setiap hari kasih bunga, lama-lama bunga itu nggak ada artinya. Tapi kalau kamu kasih bunga sekali di momen yang benar-benar dibutuhkan, maka bunga itu akan sangat berkesan. Begitu juga dengan perhatian. Sekarang, mari kita bicarakan soal konsistensi. Banyak cowok yang berhasil bikin cewek penasaran, tapi gagal mempertahankannya karena tidak konsisten. Ingat, cewek itu peka terhadap sinyal. Kalau kamu terlihat berusaha keras di awal tapi kemudian kembali ke pola lama, maka kesan positifmu akan runtuh. Jadi, kalau kamu sudah mulai upgrade diri, pertahankan itu bukan untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri. Dengan begitu, aura yang kamu pancarkan akan lebih otentik. Terakhir di tahap ini, saya ingin kamu bertanya pada dirimu, apakah kamu benar-benar suka dia sebagai pribadi, atau hanya ingin membuktikan bahwa kamu bisa membuatnya suka? Pertanyaan ini penting banget, karena seringkali cowok terjebak pada ego. Padahal, hubungan yang sehat hanya bisa tumbuh kalau ada rasa tulus, bukan sekadar pembuktian. Sekarang, bayangkan kamu sudah melewati 2 tahap awal.
Kamu sudah menerima penolakan dengan dewasa, menjaga jarak, lalu upgrade diri. Kamu juga sudah berhasil membangun ulang rasa penasaran, membuat dia melihatmu dengan perspektif baru, dan menumbuhkan kembali interaksi ringan yang sehat. Pertanyaannya, setelah itu, apa langkah selanjutnya? Jawabannya adalah meningkatkan kedekatan secara bertahap, tanpa terlihat memaksa. Banyak cowok yang gagal di tahap ini karena terlalu buru-buru. Mereka mengira, begitu cewek mulai menunjukkan tanda-tanda positif, itu artinya lampu hijau penuh. Padahal, perubahan perasaan cewek biasanya berjalan lambat, seperti air yang memanaskan es. Awalnya cair sedikit, lama-lama mencair seluruhnya. Kalau kamu langsung terburu-buru, es itu bisa membeku kembali. Caranya bagaimana? Gunakan pola step by step escalation. Misalnya, kalau sebelumnya interaksi hanya lewat chat ringan atau komentar di media sosial, naikkan levelnya menjadi obrolan yang lebih personal. Tapi ingat, personal bukan berarti terlalu intim. Kamu bisa mulai menanyakan hal-hal yang membuatnya merasa dihargai. Misalnya, gimana pengalamanmu di tempat kerja baru itu? Atau, aku lihat kamu lagi sibuk dengan proyek, boleh cerita sedikit nggak? Pertanyaan ini membuat dia merasa kamu peduli, tapi tanpa tekanan romantis. Kalau responnya baik, kamu bisa naik ke tahap berikutnya, mengajak bertemu dalam konteks santai. Jangan langsung ajakan yang romantis, seperti dinner berdua. Coba mulai dari hal yang lebih netral, misalnya, aku mau coba coffee shop baru, kamu mau ikut nggak? Kita bareng-bareng sama teman juga kalau mau. Dengan cara ini, kamu menurunkan tekanan, tapi tetap menciptakan peluang untuk quality time. Nah, di momen pertemuan inilah kamu bisa menunjukkan kualitasmu secara lebih nyata. Cara bicara, gesture tubuh, cara kamu memperlakukan orang lain di sekitarmu, semua itu adalah sinyal kuat. Cewek biasanya nggak hanya menilai kamu dari obrolan, tapi juga dari bagaimana kamu memperlakukan orang-orang lain. Jadi pastikan kamu konsisten jadi sosok yang menyenangkan, bukan hanya ke dia, tapi juga ke lingkungan sekitarnya. Sekarang mari kita bicara soal tanda-tanda cewek mulai luluh. Kamu perlu jeli membaca sinyal ini, karena dari sinilah kamu tahu kapan harus naik level. Beberapa tanda yang paling jelas antara lain. Pertama, dia mulai lebih responsif. Kalau dulu kamu chat lama sekali dibalas, sekarang dia bisa merespon lebih cepat. Bahkan, kadang dia yang memulai percakapan. Ini sinyal besar bahwa dia sudah mulai nyaman. Kedua, dia mulai terbuka secara emosional. Misalnya, dia mulai bercerita tentang masalah pribadinya, tentang mimpinya, atau bahkan tentang hal-hal kecil sehari-hari. Itu artinya dia melihat kamu sebagai orang yang layak dipercaya. Ketiga, bahasa tubuhnya berubah. Saat bertemu, dia lebih banyak tersenyum, lebih sering melakukan kontak mata, atau duduk dengan tubuh yang condong ke arahmu. Bahasa tubuh ini adalah bahasa bawah sadar yang jauh lebih jujur daripada kata-kata. Keempat, dia mulai menguji kamu. Jangan salah, ketika cewek mulai memberikan godaan kecil atau candaan, itu bukan berarti dia ingin menjauh. Justru itu tanda dia ingin melihat sejauh mana kamu bisa tetap stabil. Kalau kamu bisa menanggapi dengan tenang, humoris, dan tidak tersinggung, maka poinmu akan naik. Kalau tanda-tanda ini mulai muncul, itu artinya kamu sudah berada di fase reattraction, fase di mana cewek yang dulu menolak mulai membuka pintu kembali. Tapi sekali lagi, jangan terburu-buru. Ingat pepatah, api kecil yang dijaga bisa jadi besar, tapi kalau ditiup keras-keras bisa langsung padam. Lalu bagaimana mengubah hubungan yang awalnya hanya interaksi netral menjadi lebih romantis? Disinilah kamu perlu memainkan yang namanya vibe. Cewek itu biasanya lebih peka terhadap suasana daripada sekadar kata-kata. Jadi, kamu perlu menciptakan momen-momen yang punya sentuhan emosional, tapi tetap natural. Misalnya, ketika ngobrol, sesekali kamu bisa menatap matanya sedikit lebih lama dari biasanya. Bukan menatap seperti mau menakut-nakuti, tapi tatapan hangat yang tulus. Atau ketika berjalan bersama, kamu bisa secara natural menawarkan bantuan kecil, seperti membawakan barang yang dia bawa, atau melindunginya saat menyeberang jalan. Hal-hal kecil ini mungkin sepele, tapi justru inilah yang bisa menumbuhkan rasa aman, dan rasa aman adalah pintu menuju rasa sayang. Contoh lain, kamu bisa menggunakan cerita personal sebagai jembatan. Misalnya,
Kamu bilang, aku dulu sempat merasa down banget waktu gagal di pekerjaan pertama, tapi dari situ aku belajar kalau hidup selalu kasih peluang baru. Cerita semacam ini menunjukkan sisi manusiawimu. Cewek biasanya lebih suka cowok yang berani terbuka dalam porsi tepat, karena itu menunjukkan kedewasaan emosional. Tapi, ingat satu hal, jangan pernah memanipulasi. Jangan berpura-pura jadi orang lain, atau memakai trik murahan. Karena cewek bisa merasakan energi yang palsu. Yang perlu kamu lakukan adalah benar-benar hidup sebagai versi terbaik dari dirimu, dan membiarkan cewek itu melihat prosesnya. Sekarang, ada satu pertanyaan penting yang mungkin muncul di pikiranmu. Apakah semua cewek yang menolak bisa akhirnya jadi suka? Jawabannya jujur, tidak selalu. Karena dalam hubungan, ada faktor yang tidak bisa dikendalikan, yaitu pilihan pribadi. Tapi, dengan strategi yang kita bahas tadi, peluangmu jelas jauh lebih besar daripada hanya diam pasrah. Dan bahkan kalau pada akhirnya dia tetap tidak bisa suka, kamu tetap menang. Kenapa? Karena sepanjang proses ini, kamu sudah berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, lebih menarik. Itu artinya, meskipun bukan dia yang jadi pasanganmu, akan ada cewek lain yang melihat value MU. Dengan kata lain, usahamu tidak akan pernah sia-sia. Sekarang coba bayangkan skenario berikut. Kamu dulu ditolak karena dianggap nggak nyambung. Tapi setelah upgrade diri, kamu jadi cowok yang punya wawasan luas, bisa diajak ngobrol banyak hal. Suatu hari, ketika kalian duduk berdua di sebuah kafe, obrolan mengalir begitu lancar, penuh tawa, penuh keterbukaan. Dan di momen itu, cewek yang dulu menolak kamu mungkin akan berpikir, kenapa dulu aku nggak melihat sisi ini dari dia? Nah, itulah saat dimana kamu berhasil mengubah penolakan jadi ketertarikan. Jadi, teman-teman, mari kita rangkum perjalanan panjang kita hari ini. Kita mulai dari satu kenyataan. Ditolak itu memang menyakitkan, tapi bukan akhir. Penolakan seringkali hanya berarti, belum saatnya, atau, aku belum melihat alasan untuk menerima kamu sekarang. Bukan, selamanya tidak akan pernah. Dan dari situ, kita belajar bahwa kunci sebenarnya ada pada cara kita merespon, cara kita mengubah diri, dan cara kita membangun kembali koneksi. Kita sudah bahas bahwa langkah pertama adalah menerima penolakan dengan dewasa. Jangan drama, jangan memohon, cukup tunjukkan ketenangan. Dari situ, kamu lalu masuk ke tahap memberi ruang, membiarkan dia merasakan jarak, sambil diam-diam kamu fokus mengupgrade diri. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, tapi untuk benar-benar jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Lalu kita bicara tentang bagaimana membuat cewek mulai penasaran kembali. The Curiosity Gap. Saat dia melihat perubahan dalam dirimu yang berbeda dari bayangannya dulu. Ditambah dengan strategi scarcity, value, humor ringan, kemampuan mendengarkan, hingga menciptakan momen berkesan. Semua itu bukan trik murahan, melainkan langkah-langkah kecil yang bisa kamu praktikkan untuk menciptakan perasaan baru. Kemudian, kita masuk ke tahap peningkatan kedekatan. Dari chat ringan, naik ke obrolan personal, lalu pertemuan santai. Dari sana, kita belajar membaca tanda-tanda cewek mulai luluh. Respons lebih cepat, cerita lebih terbuka, bahasa tubuh lebih hangat, sampai candaan kecil yang jadi ujian. Dan kalau kamu konsisten, kamu bisa membawa hubungan itu ke arah yang lebih romantis, dengan cara natural, tanpa paksaan. Sekarang, poin penting terakhir yang harus kamu tanamkan. Meskipun kamu sudah melakukan semua ini, hasil akhirnya tidak selalu sesuai keinginan. Bisa jadi dia tetap tidak bisa jatuh cinta padamu, dan itu sah-sah saja. Karena dalam hubungan, ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tapi di sisi lain, ingat, kamu tetap menang. Kenapa? Karena kamu sudah berubah. Kamu sudah menjadi cowok yang lebih percaya diri, lebih menarik, lebih dewasa. Dan kualitas itu tidak akan hilang. Bahkan bisa menarik cewek lain yang mungkin jauh lebih cocok untukmu. Jadi, jangan pernah melihat penolakan sebagai kegagalan, tapi lihatlah sebagai peluang untuk tumbuh. Dan ketika kamu tumbuh, kamu akan sadar bahwa cinta yang sejati bukan tentang memaksa orang lain suka sama kita, tapi tentang menemukan seseorang yang bisa menghargai value terbaik kita. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, jangan lupa kasih like biar makin banyak orang yang juga belajar dari sini. Tinggalkan komentar tentang pengalamanmu. Apakah kamu pernah ditolak tapi kemudian berhasil membalik keadaan?
Atau mungkin kamu masih berjuang sekarang? Ceritakan, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan tentu saja, subscribe channel ini, karena kita akan terus bahas strategi, mindset, dan tips praktikal tentang hubungan, pengembangan diri, dan bagaimana menjadi versi terbaik dari dirimu.